putrinya Alvin Lim, putrinya di bawah umur yang memviralkan diri di medsos. Awalnya bermula dari kasus Alvin Lim yang telah divonis pidana oleh pengadilan. Divonis 4 tahun 6 bulan karena mempergunakan surat palsu. Ya, jadi pengadilan yang menvonis, ya. Dan kemudian kata dia lagi proses PK. Karena vonis tersebut oleh pengadilan, Alvin Lim membuat YouTube yang benar-benar sangat melukai hati siapapun, karena yang direndahkan itu adalah antara lain Kejaksaan Agung. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah sarang mafia. Lihat di YouTube-nya. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah penuh dengan kotoran dan sampah. Itu kan institusi. Itu kan institusi. Kalau memang dia divonis dalam perkara oleh pengadilan, kenapa kejaksaan yang disalahkan? Ya. Coba kalau rumah Anda disebutkan sebagai ruang mafia, ruang sampah, ruang yang paling kotor, apakah Anda tidak membuat laporan polisi? Gara-gara itulah dia dilaporkan ke Mabes atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Ya, gara-gara itulah kemudian si putrinya ini memviralkan diri, entah diajarin untuk menarik simpati publik. Tapi siapapun kalau disebutkan lembaganya sebagai sarang mafia penuh dengan kotoran sampah, itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang ITE. Kalau itu untuk apa gunanya Undang-Undang ITE? Ya, jadi mempergunakan anak di bawah umur untuk perbuatan dia yang telah sangat menyerang kehormatan dan institusi penegak hukum sangat tidak bisa diterima akal sehat. Oke? Menyatakan kejaksaan sarang mafia, sarang kotoran dan sampah. Bagaimana perasaan Anda? Oke? Bagaimana perasaan Anda kalau bapak kamu atau rumah kamu dituduh sebagai sarang mafia? Pasti kau akan lapor pidana. Hotman Paris. Kepada Bapak pengacara senior yang terhormat, sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang mau menanggapi video saya. Berarti Bapak orang baik dan mau peduli kepada saya. Tapi nampaknya Bapak tidak pernah membaca berkas perkara dan kurang paham duduk perkaranya. Terkait kasus ayah saya, ada beberapa laporan polisi terkait ITE, tetapi substansinya ada 2. Pertama adalah laporan oleh yang diduga oknum jaksa yang merasa dicemarkan karena namanya disebut ayah saya sebagai penerima suap yang disebutkan oleh Hadi, pihak leasing. Kedua adalah laporan jaksa-jaksa yang merasa dicemarkan karena institusinya disebut sebagai sarang mafia karena banyaknya oknum oleh ayah saya dalam video yang sama. Pandangan saya sebagai orang awam, jaksa sesuai undang-undang kejaksaan adalah pelayan masyarakat. Tugasnya membersihkan kotoran masyarakat yang melanggar hukum. Jika Anda mempunyai asisten rumah tangga yang bertugas membersihkan rumah dan Anda merasa rumah tersebut kotor, bukankah masyarakat sebagai tuan rumah berhak menegur, mengkritik pelayannya? Lalu logikanya apakah asisten rumah tangga malah marah-marah dan malah melaporkan tuannya ke polisi atas pencemaran nama baik dan fitnah? Bukankah seharusnya kejaksaan memanggil ayah saya dan meminta keterangan bagaimana bagian mana yang kotor dan berusaha membersihkannya? Inilah bagian dari kritik masyarakat yang peduli dan cinta pada Adiaksa. Tolong Pak pengacara senior dengarkan video ayah saya dalam judul Kejaksaan Sarang Mafia. Adakah nama seseorang yang dicemarkan? Karena Papa saya hanya menyebut banyak oknum, banyak sampah. Bukankah banyaknya OTT kejaksaan terakhir membuktikan adanya oknum jaksa? Kenapa hal yang sudah diketahui secara umum perlu dibuktikan kembali? Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam videonya jelas dan terang menyebutkan bahwa mafia hukum ada dan menjadi industri hukum terdiri dari oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, dan oknum pengacara. Bahkan Desmond yang seorang wakil rakyat menyebut Mahkamah Agung sebagai sarang mafia juga.
Jika ada asas equality before the law, harusnya Mahfud dan Desmond juga diproses hukum dong oleh Kapolri. Karena berkata seperti itu. Kenapa Kapolri tebang pilih dan cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Lalu bicara hukum sebagai orang awam hukum, saya tanyakan. Pasal berapa dan di undang-undang mana menyatakan bahwa institusi dapat dicemarkan namanya? Padahal pasal 27 Undang-Undang ITE pencemaran nama baik didasar dari pasal 310 KUH Pidana, isi pasal 310 ayat 1. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Di sini jelas yang bisa dicemarkan adalah orang atau individu dan yang melapor harusnya orang yang dicemarkan. Sedangkan Kejaksaan Agung adalah sebuah tempat, sebuah institusi, bukan orang. Jadi jelas Bapak pengacara unsur pidana pencemaran tidak terpenuhi. Ataukah ada orang bernama Kejaksaan Agung? Nyatanya yang merasa dicemarkan adalah orang-orang yang tidak disebut oleh ayah saya. Apakah orang-orang tersebut merasa tersinggung karena pernah melakukan perbuatan oknum? Entahlah, jika tidak merasa sebagai oknum, kenapa harus bawa perasaan dan merasa dicemarkan? Harusnya Jaksa Agung yang membela dan marah jika benar institusinya dilecehkan. Sebagai pimpinan Kejaksaan Agung, ini malah yang lapor Persaja yang tidak ada legal standingnya dengan Kejaksaan Agung. Apakah ini bukan upaya kriminalisasi? P19 Kejaksaan juga memuat hal bahwa tidak adanya legal standing Persaja sebagai terlapor. Sedangkan atas laporan polisi atas nama Sru Astuti, ayah saya sedang menceritakan apa yang dialami kliennya. Merasa diperas karena sudah keluar uang 30-40 juta dan mobil tidak kembali. Ternyata setelah menyurati kejaksaan itu uang preman alias bukan uang pungutan resmi. Ayah saya sebagai advokat dan kuasa hukum menerima surat kuasa dan seharusnya ada imunitas ketika menceritakan kejadian tersebut di media. Hal ini diketahui dari hasil insage pra-peradilan dari bukti P19 Kejaksaan di mana berkas dikembalikan jaksa karena tidak lengkap dan belum memenuhi unsur. Bapak Hotman yang saya kagumi, untuk menghindari debat kusir, bagaimana jika saya tantang Bapak beserta Bapak Kapolri untuk mengklarifikasi dan debat hukum secara terbuka di depan umum. Sebagai pengacara dan ahli hukum, pengalaman 40 tahun bisa telaah dari sisi hukum dan kepala kepolisian bisa membawa berkas dan bukti perkara. Demikian pula saya akan bawa bukti-bukti sehingga masyarakat bisa mengerti pula apakah Polri sudah sesuai prosedur menegakkan hukum atau Polri sudah melakukan pelanggaran hukum. Saya dari ibu sambung saya akan berhadapan dengan Bapak dan Bapak Kapolri dengan penuh sopan dan etika. Bertujuan untuk mencari kebenaran material dalam kasus ayah saya. Jika saya salah dan kalah, saya bersedia dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai resikonya. Tapi jika saya menang, maka mohon Kapolri mencopot Dirtipid Cyber, Kasubdit, Kanit, Panit, dan penyidik yang menyidik kasus ayah saya. Karena telah mengkriminalisasi rakyat yang tidak bersalah. Saya akan bawa ketikan kopi file P19 yang saya dapat isinya dari hasil insage PN Jakarta Selatan bahwa jaksa peneliti setuju bahwa kejaksaan bukan individu dan tidak bisa dicemarkan dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Juga Kejaksaan Agung bukanlah SARA sehingga tidak masuk pasal 28 Undang-Undang ITE sebagai ujaran kebencian. Mendingan kita nggak perlu debat kusir. Kita buktikan janji Kapolri. Apakah benar Polri presisi berkeadilan untuk menangkis spekulasi bahwa Polri adalah alat untuk mencelakakan advokat lurus dan vokal yang sedang bertugas. Silahkan jika mau diadakan di acara Bapak, saya bersedia dimanapun dan kapanpun demi membela kebenaran ayah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hotman dan mohon maaf jika kata saya ada menyinggung. Kita semua berharap agar Bapak Kapolri yang terhormat berani turun dari gunung dan dalam seumur hidupnya membuktikan kata-katanya dengan tindakan nyata agar masyarakat bisa makin cinta dan percaya kepada kepolisian. Saya yakin bahwa
Kapolri tidak takut kepada anak kecil sehingga bersembunyi di balik pengacara terkenal dalam menghadapi kritik saya sebagai warga negara. Terima kasih.